Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani dari Program Studi Manajemen. Di kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Hukum Bisnis yang membahas terkait perjanjian atau kontrak surat pemberian kuasa. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu surat pemberian kuasa? Jadi, surat kuasa adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain. Nah, fungsinya apa sih surat kuasa ini? Jadi, fungsi surat kuasa adalah sebagai bukti bahwa penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam surat kuasa. Surat kuasa ini sudah diatur dalam undang-undang. Nah, itu ada di dalam Undang-Undang KUH Perdata. Surat kuasa ini ada dijelasin di dalam pasal 1795, yaitu pemberian kasus dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Nah, dari pasal 1795 selanjutnya itu diperjelas lagi nih di pasal selanjutnya, yaitu pasal 1796 yang isinya pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk pemindah tanganan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian atau melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Nah, jadi artinya dalam surat kuasa harus dikatakan dengan tegas karena penerima kuasa hanya bisa melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat kuasa itu. Nah, selanjutnya ada contoh surat kuasa. Jadi saya ada contoh surat kuasa yang akan saya lampirkan di slide selanjutnya. Oke, ini surat kuasa yang ada. Surat pemberian kuasa. Nah, ini ada nama-namanya antara Dwi Rahmadani dengan Intan Maharani SH. Jadi surat kuasanya ini mengenai perkara sengketa tanah di Kecamatan Senen, Jakarta Timur. Setelah ada judulnya, terus ada pihak-pihak siapa aja nih yang bersangkutan dan apa perkara dalam surat kuasa. Nah, selanjutnya itu ada tulisan untuk keterangan kapan surat ini dibuat. Contohnya di sini, pada hari ini Jumat tanggal 2 bulan Mei tahun 2025. Bertempat di Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan identitas sebagai berikut. Jadi setelah itu ada identitas-identitas dari pihak pertama atau pemberi kuasa dan pihak kedua sebagai penerima kuasa. Di sini pihak pertama mencakup identitas pihak pertama mencakup nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan nomor KTP. Nah, untuk pihak kedua karena sebagai kuasa hukum dari advokat gitu, jadi nomor KTP bisa diganti jadi nomor advokatnya. Nah, selanjutnya setelah udah tulis identitas dan keterangannya apa keperluannya. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan di sini surat pemberian kuasa menyatakan bahwa pihak pertama telah sepakat untuk memberikan kuasa hukum kepada pihak kedua untuk mewakili dan atau bertindak atas nama pihak pertama dalam penyelesaian perkara sengketa tanah yang berlokasi di Jalan Mawar nomor 3 RT 2 RW 1 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Bahwa pihak kedua menyatakan bersedia menerima dan menjalankan kuasa tersebut dengan itikat baik dan profesional, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tunduk pada syarat dan ketentuan yang sudah diatur. Untuk itu, kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum pemberian kuasa yang pelaksanaannya diatur dalam pasal-pasal di bawah ini. Jadi setelah pendahuluan ini ada dijelasin lagi nih pasal-pasalnya, itu untuk peraturannya apa aja sih yang harus dilakuin. Nah, kalau di contoh ini kalau nggak salah ada 8 pasal ya. Mari kita bahas coba dari pasal pertama. Nah, di sini pasal pertama mengenai tujuan pemberian kuasa. Jadi di pasal pertama dijelaskan bahwa Ibu Dwi memberi kuasa penuh kepada Ibu Intan buat menjadi kuasa hukumnya. Jadi artinya Bu Intan ini boleh bertindak atas nama Bu Dwi dalam menangani masalah tanah tadi. Nah, termasuk kayak memberikan saran hukum, meminta pengukuran ulang, sampai mengurus sertifikat kalau perlu. Jadi kalau dianalogikan ini, Bu Intan ini kayak perwakilan resmi
perwakilan resminya Bu Dwi dalam proses hukum. Nah, selanjutnya di pasal 2 ini membahas tentang ruang lingkup kuasa. Jadi pasal 2 membahas hal-hal teknis yang boleh dilakukan penerima kuasa. Jadi mulai dari ajukan gugatan, jawaban, sampai banding dan kasasi. Nah, bisa juga itu negosiasi dengan pihak lawan atau instansi kayak kantor pertanahan. Nah, yang menarik dari pasal 2 ini, Bu Intan juga boleh hadir sidang secara online kalau pengadilannya mengizinkan. Jadi waktunya fleksibel gitu. Nah, selanjutnya setelah pasal 2 ada pasal 3. Pasal 3 membahas tentang batas kewenangan. Nah, ini bagian penting. Walaupun dikasih kuasa penuh, Bu Intan tetap punya batas. Jadi nggak boleh ambil keputusan damai sendiri tanpa perizinan dari Bu Dwi. Dan nggak bisa juga nih terima atau memberi uang dari pihak lawan secara langsung tanpa ada persetujuan. Jadi tetap ada sistem kontrol. Kuasa hukum bukan berarti bisa jalan sendiri tanpa koordinasi. Selanjutnya di pasal 4. Pasal 4 ini ada membahas tentang jangka waktu. Jadi kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir otomatis kalau sudah ada putusan hukum yang tetap. Atau kalau dicabut secara sah, kalau perkaranya jalan terus sampai lebih dari 2 tahun, kuasa ini bisa direview ulang. Artinya kuasa ini fleksibel tapi tetap punya batas waktu yang realistis. Dan selanjutnya di pasal 5 itu menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Pasal ini tuh ngatur dua arah, jadi ada hak dan kewajiban dua belah pihak. Nah, Bu Intan sebagai kuasa hukumnya itu wajib update perkembangan kasus minimal sebulan sekali. Dan Bu Dwi sebagai pemberi kuasa juga harus kasih data-data yang jujur dan lengkap. Dan soal urusan honor, biaya, dan sebagainya itu bakal dibahas di perjanjian yang terpisah. Dan terpenting itu kerahasiaan info klien itu harus dijaga. Selanjutnya ini ada pasal 6. Pasal 6 itu mengenai pencabutan kuasa. Coba kita next slide isinya. Oh, jadi pasal 6 ini mengenai pencabutan kuasa. Oh, jadi kalau kuasa ini mau dicabut harus melalui surat resmi. Dan misalnya kalau Bu Intan ini mau mundur selaku kuasa hukumnya, jadi harus memberi waktu transisi minimal 7 hari. Jadi prosesnya nggak asal tinggal gitu aja. Jadi ada tanggung jawab moral dan profesionalnya juga di sini. Selanjutnya di pasal 7 itu mengenai ketentuan lain-lain. Nah, ketentuan lain-lain ini maksudnya semua perubahan dalam surat kuasa ini harus tertulis dan disetujui kedua pihak. Dan surat ini tuh bisa digabung sama dokumen hukum lain kalau dibutuhkan dalam perkara. Dan yang terakhir itu di pasal 8, penutup. Nah, surat ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan. Nah, isinya sah secara hukum dan bisa digunakan dalam proses penyelesaian perkara tanah. Jadi secara garis besar surat ini adalah bentuk kesepakatan formal nih dan sah antara dua pihak buat mengatur peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa tanah. Ya, tujuannya supaya proses hukumnya jelas, adil, dan bisa berjalan profesional. Oke. Sepertinya sekian penjelasan saya tentang surat pemberian kuasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.